Sebenarnya untuk materi beliau hari ini adalah kegiatannya tentang sedekah rasanya ya. Tentang sedekah. Oh iya, sedekah di bulan Ramadan. Untuk hari ini mungkin nanti beliau menyusul untuk kegiatan materi yang beliau sampaikan. Ustaz hanya menyampaikan, menambahkan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan kita di bulan Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sama-sama yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, seluruh asatiz wal asatidah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan seluruh peserta didik, siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, bisa menjalani ibadah kita khususnya ini di bulan Ramadan, di mana semua ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan, semua aktivitas yang kita lakukan ketika kita niatkan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di mata Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah, kita bisa melakukan semua aktivitas di bulan yang mulia ini. Karena aktivitas apapun itu ketika kita niatkan, maka itu diberikan ganjaran pahala. Bagi siswa-siswi sekalian, ketika melakukan hal apapun itu, maka hendaklah kita awali dengan niat. Nah, niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga ketika ustadz-ustadzah, ketika orang tua kalian, ketika beraktivitas, maka niatkan karena Allah, niatkan karena mencari nafkah untuk keluarga, maka itu juga dinilai ibadah. Nah, sampai-sampai tidur pun itu juga ibadah. Nah, tentu tidurnya bukan tidur yang seenaknya. Nah, bukan tidur semaunya. Nah, tapi tidurnya tadi kita niatkan adalah pertama, misalnya kalau di bulan Ramadan, di siang hari kita berniat tidur agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari mata memandang yang tidak baik, dari mulut berbicara yang tidak baik, dari telinga mendengarkan yang tidak baik. Nah, karena semua panca indera kita ketika tidak kita gunakan dengan baik atau melakukan hal-hal yang kada bagus, mendengarakan gosip orang, mendengarakan yang kada bagus, mulut menggosip, memfitnah, berbohong, mata melihat nang kada bagus, maka itu sudah termasuk mengurangi nilai pahala ibadah kita. Nah, bahkan kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi
nilai puasanya, pahala puasanya hangus atau hilang, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Nah, jadi ketika kita tidur, maka kita terhindar dari itu semua. Ketika kita guring, kita terhindar dari hal-hal yang kada bagus tadi, maka itu dinilai ibadah di mata Allah. Nah, jadi hendaklah semua aktivitas yang kita lakukan niatkan karena Allah, karena kuat ibadah. Nah, jadi hendak guring, makanya disunahkannya sholat sholat tahajud itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Nah, tidur tadi supaya kuat nanti ibadah qiyamul lailnya. Nah, hendak sembahyang Jumat, qailullah dulu sunnahnya. Tidur dulu. Kenapa? Supaya kena ketika di salat Jumat, kada lagi nang unggut-unggut mengantuk. Nah, jadi semua yang disampaikan khatib itu kalau kita tangkap dengan baik karena sudah segar setelah bangun tidur. Jadi hendaklah apapun yang kita lakukan tadi sekali lagi karena Allah niatnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima. Nah, kemarin sudah banyak materi yang sudah bagian pian dapat, baik tentang sunnah dalam berbuka, kemudian dalam sahur, kemudian juga sunnah-sunnah yang dikerjakan selama ibadah puasa. Nah, dan pembatal puasa maupun orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, jadi semua itu tujuannya adalah agar Ramadan kali ini kita betul-betul nanti dengan hikmat, dengan benar melakukan semua amaliyah itu. Hingga nanti menjelang Idul Fitri, setelah bulan Ramadan kita kembali fitri, kembali fitrah, suci seperti bayi yang baru terlahir. Nah, karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan adanya iman, dengan mengharap keredaan Allah, maka dia dosa-dosanya yang terdahulu dihapuskan oleh Allah. Tentu ketika dihapuskan terlahir sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, ketentuan puasa di sini tentunya ini terkhusus bagi orang Islam. Nah, keuntungan bagi kita orang Islam. Nah, jadi orang Islam, adapun orang di luar Islam, walaupun ia mengerjakan puasa, nah tidak mendapatkan sama dengan nilai yang pahala yang kita dapat. Dia tidak sah puasanya. Nah, jadi Ustadz ulangi sedikit. Tentang puasa di sini tentu ada syarat-syaratnya. Nah, mungkin ini belum sempat kita bahas kemarin. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama tentunya orangnya harus Islam. Yang kedua kemarin disebutkan balik. Nah, balik bagi laki-lakinya itu adalah sudah mimpi basah. Nah, mimpi kawin atau keluar mani. Nah, mohon maaf. Bagi perempuannya kemarin haid atau nifas. Kemudian berakal. Nah, berakal di sini artinya orangnya kada gila, orangnya sehat. Nah, karena kemarin sudah saya sebutkan orang yang tidak wajib berpuasa diantaranya orang gila. Nah, itu kada wajib puasa. Kemudian yang keempat, kuasa mengerjakan puasa. Nah, kuasa mengerjakan puasa di sini tentunya bagi orang yang sedang sehat, orang yang tidak istilahnya tidak terlalu tua, nah atau sepuh. Nah, karena kemarin salah satu orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua. Nah, itu boleh kada berpuasa. Tapi kalaunya kita dalam keadaan sehat, tidak sakit, kemudian tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi syarat wajib puasa itu, kewajiban puasa itu dibebankan kepada 4 macam: Islam, balik, berakal, kuasa mengerjakan puasa. Nah, ini bagi orang-orang yang diwajibkannya berpuasa. Adapun syarat sahnya puasa.
syarat sahnya puasa itu ada 4 secara garis besar. Sama kayak tadi. Yang pertama, kalau yang kada Islam tentu puasanya tidak sah. Kalau tidak berakal tentu puasanya tidak sah. Orang gila walaupun kadang makan seminggu misalnya, nah dia tetap puasanya tidak sah. Nah, walaupun kada makan dan minum semingguan. Nah, karena syarat sahnya itu harus orangnya berakal. Kemudian tahu dengan waktunya. Makanya kita biasanya sebelum masuk bulan Ramadan ada yang namanya hilal, hisab. Nah, ada perhitungan ru'yatul hilal aja. Nah, ru'yatul hilal, ru'yah itu dalam bahasa Arab artinya melihat. Nah, ro'a melihat. Kalau ru'yatul hilal berarti melihat bulan. Nah, jadi penentuan hijriyah itu dengan cara melihat bulan. Melihatnya kadang dengan mata telanjang, ada bantuan alat yang bisa melihat itu. Masuk kadang ini sudah bulan Ramadan. Nah, kalau sudah masuk, sudah jelas, maka baru sah kita mengerjakan puasa. Karena terkhusus itu di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tahu waktunya. Tahu waktu berbuka, tahu waktu mulai puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas. Kalaunya sholat ketika haid, haram hukumnya sholat, namun apa istilahnya di luar sholat setelah suci, sholatnya tidak diqada, tidak dibayar. Tapi kalau puasa, ketika suci dari haid atau nifas, maka di luar bulan Ramadan itu wajib diqada atau dibayar puasanya. Nah, berbeda dengan sholat. Karena kalau sholat itu rutinitasnya lebih banyak, sehari ada 5 waktu dalam sehari semalam. Sedangkan puasa terkhusus hanya di bulan Ramadan. Jadi masih bisa dibayar di luar bulan Ramadan. Nah, jadi untuk bagi perempuan yang haid atau nifas kada sah puasanya, bahkan hukumnya haram ketika dia tidak ketika dia mengerjakan puasa. Nah, berikutnya masuk ke dalam rukun puasa. Nah, rukun puasa ada 2 macam. Yang pertama, niat mengerjakan puasa. Nah, jadi niat ini hukumnya wajib. Nah, niat ini hukumnya wajib bagi puasa Ramadan atau puasa wajib. Namun, kalau puasa sunnah itu boleh tidak di malam hari atau sebelum waktu imsak. Nah, boleh berniat di luar itu. Kalau puasa sunnah, karena ini sering dikerjakan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau ketika melihat keadaan di rumah tidak ada yang bisa dimakan, beliau menanyakan kepada istri beliau, nah, wahai Aisyah, adakah yang bisa dimakan untuk hari ini? Kalau kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Oh, kata beliau, berarti kalau begitu aku akan meneruskan dengan puasa. Nah, puasa sunnah. Jadi berniatnya boleh di siang hari selama belum ada yang masuk, selama belum ada yang dimakan atau yang diminum. Nah, boleh niatnya di siang hari. Tapi kalau puasa Ramadan itu wajib berniat di malam hari, waktu waktu sahur atau setelah maghrib, waktu berbuka tiba. Nah, boleh langsung letakkan niat kalian untuk puasa besok harinya. Nah, jadi ketika terbenamnya matahari itu sudah boleh meniatkan puasa. Nah, jadi puasa itu diletakkan di malam hari. Jangan sampai nanti kada berniat puasanya maka tidak sah karena itu termasuk rukun puasa.
Kemudian yang kedua, jadi ada 2 macam saja rukun puasa ini. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, jadi hal-hal yang kemarin yang 9 macam Ustadz sebutkan itu jangan sampai kita langgar. Ketika sudah kita tahan, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tadi, dari terbenamnya matahari, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka itu puasanya sah, puasanya tidak batal. Nah, itu merupakan rukun puasa. Nah, bentar. Ya. Nah, jadi itu merupakan rukun puasa. Adapun sunnah-sunnah di bulan Ramadan kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Baihaqi. Nah, ada tadarus Al-Qur'an, ada shadaq. Nah, banyak ibadah-ibadah sunnah yang nilainya kalau kita kerjakan maka itu bisa bernilai ibadah wajib. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin ada Ustadz ya ini. Nah, itu merupakan berkenaan dengan kegiatan kita selama bulan Ramadan. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar bermakna dalam diri kita. Khususnya alhamdulillah di sekolah kita sudah mengadakan agenda kegiatan Ramadan online. Nah, Ramadan online kalian dibimbing melaksanakan semua aktivitas ibadah, salat wajib, tadarus Al-Qur'an, kemudian juga salat tarawih maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan juga sedekah pun sudah dibimbing, dibukakan pintu sedekah buat kalian bagi yang ingin berinfak. Nah, insya Allah apa yang kalian nanti berikan, apa yang kalian donasikan, itu akan disalurkan dengan baik, dengan tepat oleh OSIS. Nah, oleh OSIS yang dibimbing oleh Ustazah Indah. Nah, jadi semua tinggal kalian yang akan melaksanakan ibadah apa saja yang bagus dikerjakan. Nah, kemudian di antara sunnah puasa. Nah, Ustadz akan sedikit menambahkan. Yang pertama, menyegerakan berbuka jika yakin sesudah terbenamnya matahari. Nah, jadi berbuka itu jangan dilambat-lambatkan. Nah, berbuka jangan dilambat-lambatkan setidaknya. Nah, berbuka di sini bukan berarti makan kata. Nah, setidaknya kemarin disebutkan Ustadz Abdillah Maulid dengan sebiji korma. Nah, berbuka setelah sudah berbuka puasa baru boleh baru misalnya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib baru dilanjutkan berbuka yang agak berat-berat, misalnya makan nasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berbuka dengan tamar atau korma. Nah, yang bagus itu kemarin disebutkan 3 biji, sebiji atau dengan yang ganjil. Kemudian membaca doa sesudah berbuka. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, bersahur dan melambatkannya selama tiada sampai kepada ragu-ragu. Nah, jadi hendaklah sahur itu merupakan sunnah yang kita lakukan, jangan sampai kada bersahur. Dan sunnahnya sahur ini di akhir waktu. Nah, kadang tengah malam tuh hendak guring bersahur, lalu puasa selajur. Nah, itu berarti belum melaksanakan sunnahnya sahur. Jadi sunnahnya sahur itu di akhir waktu. Kemudian mandi daripada hadas besar sebelum fajar.
Nah, kemarin Ustadz lupa menyampaikan ini dan kebetulan Daniel kemarin bertanya kepada Ustadz ketika setelah selesai kegiatan. Nah, nih misal bagian pian guring, lalu mimpi basah. Nah, ketika mimpi basah, lalu bangun sahur, waktu sahur tinggal 10 menit. Nah, yang diutamakan apa? Apakah pian mandi dulu atau sahur dulu? Nah, maka karena sifat sahur itu ada waktunya, kalau pian misalnya utamakan mandi dulu supaya bersih dari hadas besar tadi, maka pian kada sempat melaksanakan ibadah sunnah sahur. Nah, kalau pian sahur dulu, lalu pian masih berhadas besar dan ternyata waktunya imsak, sedangkan pian belum mandi junub atau mandi hadas besar. Nah, kira-kira puasanya sahkah kadakah? Nah, jadi bagi orang yang masih berhadas besar, sedangkan di situ sudah masuk waktu puasa atau sudah imsak, maka puasanya tetap sah. Nah, puasanya tetap sah, kada membatalkan puasa. Karena tidak ada kemarin yang Ustadz sebutkan dari pembatal puasa itu salah satunya dalam berhadas besar. Nah, yang ada apa? Keluar mani dengan sengaja atau haid atau nifas. Tapi kalau masih keluarnya tadi sebelum waktu imsak dan itu kada disengaja, kemudian masih dalam berhadas besar karena belum mandi saja, itu tidak membatalkan puasa. Nah, boleh saja teruskan puasanya. Nah, jadi kada apa-apa. Atau siang hari misalnya, pian lalu tamimpi lalu keluar mani. Nah, mohon maaf. Nah, maka itu kada batal puasanya karena kada sengaja. Lalu kayak Pak mandi ya, harus langsung mandi junub. Nah, jadi bagi yang tadi berhadas besar itu kada membatalkan puasa selama tidak disengaja. Nah, tidak disengaja. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah dan mendaras Al-Quran. Ini sudah disebutkan kemarin. Kemudian memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Nah, karena kemarin saya sebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi minal illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi pahala puasanya hilang karena dia suka berbohong. Nah, jadi hilangkan semua perbuatan itu. Yang berikutnya, membukakan bagi orang yang puasa. Nah, jadi bagi orang yang punya rezeki lebih, hendaklah kita membukakan orang yang berpuasa. Banyak jalan cara kita berbuat baik. Misalnya sekarang kan lagi tahfiz camp. Nah, kawan-kawan kalian ada yang mengikuti tahfiz camp. Nah, di sana rutinitasnya ada buka puasa bersama, sahur bersama. Bagi yang hendak melakukan ibadah sunnah membukakan puasa, nah bisa hubungi panitia. Nah, bisa berupa uang ataupun bisa berupa makanan langsung. Nah, tinggal dihubungi. Nah, jadi itu juga hukumnya sunnah. Kemudian membanyakkan i'tikaf lebih-lebih 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Nah, i'tikaf itu apa? I'tikaf itu artinya berhenti. Nah, dalam bahasa kitanya bagana berhenti di dalam masjid. Beriktikaf di dalam masjid dengan cara memperbanyak ibadah, zikir, dan sebagainya. Nah, khususnya nanti di akhir 10 hari bulan Ramadan, karena ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nanti insya Allah akan ada dijelaskan oleh Ustadz yang lain. Kemudian mengerjakan sembahyang tarawih. Nah, sembahyang tarawih ini hukumnya sunnah. Ustadz Arif sering membagikan posternya setiap malam keutamaan sholat tarawih.
Nah, mudah-mudahan puasa kita sempurna, puasa kita lengkap, puasanya nanti penuh makna dan nilai pahala puasa kita diterima oleh Allah. Nah, hendaklah kita selalu memperbanyak ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa maupun yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, mungkin ini saja dari Ustadz. Nah, mudah-mudahan hari ini mohon maaf karena tidak tertata dengan rapi apa yang Ustadz sampaikan karena Ustadz gak ada persiapan sebelumnya. Jadi walaupun ini sekilas saja, artinya kada tertata dengan rapi, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan, dapat kita jaga, dapat kita praktekkan semuanya. Nah, mungkin ini saja dari Ustadz. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Ustaz. Oke, ya, silahkan Terima kasih Ustadz. lakukan aktivitas lainnya, ibadah lainnya. Untuk hari ini Ustaz kira cukup. Ya, silahkan. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Yo, sama-sama.